Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali, terutama kelas 9 di pembelajaran live streaming SMP Negeri 1 Ponorogo. Oke, walaupun mungkin tetap masih kondisi belajar secara PJJ ya, namun tidak menutup kemungkinan kalian akan lebih berprestasi, mungkin karena lebih berpengalaman dalam pembelajaran. Sebelum kita memasuki pembelajaran terlebih dahulu, mari kita berdoa ya, agar di dalam pembelajaran bisa berjalan dengan lancar, bisa bermanfaat buat kita semuanya. Oke, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa ya, absen dahulu. Karena absen itu nanti membuktikan kalian ikut pembelajaran loh, Pak. Laginya juga nanti ditagih ya, ditagih oleh dinas berapa ya yang ikut pembelajaran ya. Mohon untuk disimak, untuk dilihat untuk pembelajaran PJJ ini ya. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pengaruh bakat dan minat terhadap karir ya. Kemudian apa itu pengertian bakat, kemarin sudah. Kemudian macam-macamnya apa, kemarin sudah. Kemudian pengertian minat juga sudah ya. Macam-macamnya apa saja. Juga termasuk bagaimana cara kita tahu bahwa kita itu mempunyai bakat ya. Itu yang sudah kita pelajari dalam minggu yang kemarin. Untuk pagi hari ini ya, kita belajar tentang remaja berprestasi ya. Melalui bimbingan klasikal, mari kita belajar tentang remaja berprestasi. Apa tujuannya dari belajar atau remaja berprestasi? Yang pertama yaitu siswa diharapkan memiliki motivasi belajar di sekolah maupun di rumah. Yang kedua, siswa dapat mengatur waktu belajar. Dan yang ketiga, siswa dapat berkonsentrasi dalam belajar. Oke, untuk remaja yang berprestasi, sukses dengan prestasi di sekolah ya. Ada banyak hal yang harus dilakukan agar kita dapat berprestasi dalam belajar. Di antaranya yaitu kita harus mulai persiapan diri untuk menghadapi pelajaran. Ketika kita sudah siap untuk menghadapi atau mengikuti pembelajaran, insya Allah diri kita secara psikis tidak akan merasa gelisah, tidak akan merasa takut karena sudah mempersiapkan diri. Kemudian juga menciptakan suasana belajar menjadi nyaman. Mungkin itu belajar di sekolah atau mungkin itu belajar di rumah, kita menciptakan suasana belajar menjadi nyaman sehingga jauh dari gangguan apapun. Ketika suasana belajar nyaman, kita mudah untuk mempelajari sesuatu dan mudah untuk mengingat, bahkan untuk menyampaikan kembali. Kemudian juga yaitu dengan pengaturan waktu. Kita belajar tidak perlu menggunakan waktu yang lama-lama ya. Cukup sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau saat sekarang kalian baru bisa membutuhkan waktu yang sedikit mungkin tidak masalah. Karena dengan waktu yang sedikit tersebut bisa kalian manfaatkan dengan baik, kemudian juga bisa mempelajari dengan baik,
yang akhirnya menjadi suatu kebiasaan, kemudian kalian akan membutuhkan waktu lebih lama lagi, yang akhirnya dari waktu yang kemarin mungkin sedikit, sekarang bisa ditambah, atau sekarang sedikit, besok bisa menambah waktu lagi, karena sudah membutuhkan. Dengan waktu yang ditambah lagi, misalnya dari 15 menit menjadi 20 menit, nanti kalau sudah menjadi suatu kebiasaan, kalian akan menambah lagi, bahkan 1 jam pun kalian belum merasa cukup untuk belajar, karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Jadi harus mengatur waktu dengan baik. Kemudian juga pengaturan kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pembelajaran. Mungkin mempersiapkan materi, kemudian juga buku-buku penunjang. Oke, menurut yaitu dari Pamela S. Plan, dari buku Pinter Maja Gaul. Ini ada beberapa langkah agar persiapan untuk menghadapi pelajaran bisa berjalan dengan baik, yaitu yang pertama di rumah. Sebelum kalian berangkat ke sekolah, ini kebetulan PJJ kebetulan PJJ selalu belajar di rumah. Ya boleh katakanlah ketika kalian mengikuti pembelajaran, walaupun mungkin PJJ berada di rumah, yaitu periksa dulu barang-barang yang mau dibutuhkan. Kalau di rumah mengikuti PJJ, paling tidak kalian mempersiapkan tentang HP. HP-nya ada, baterainya tidak, sudah. Kemudian ada kuotanya tidak, ada. Kemudian juga bahan-bahan yang lain, mungkin sumber buku yang diberikan oleh sekolah, baik itu buku perpustakaan maupun penunjang, sudah kalian persiapkan. Kemudian mengikuti PJJ, mungkin dengan materi yang agak rumit seperti tadi, materi dari IPA kalian dengan membuka buku, dengan melihat video, akhirnya akan lebih paham. Jadi barang-barang ketika kalian belum mengikuti pembelajaran, ini seandainya sudah berangkat ke sekolah, mestinya dipersiapkan dulu barang-barang yang mau dibutuhkan untuk keperluan sekolah nanti. Kemudian juga yaitu kita lihat apakah yang dipersiapkan tadi itu sudah lengkap atau belum. Jangan sampai ada barang yang tertinggal kemudian membuat kalian ketika berada di sekolah, seandainya sudah tatap muka, kalian merasa gelisah karena ada 1-2 yang tertinggal di rumah. Bagaimana caranya agar saya kembali lagi, tambah lebih gelisah. Justru ketika kalian kembali ke rumah lagi, sekolah juga merasa was-was, jangan-jangan nanti tidak kembali ke sekolah. Yang kedua, ada hambatan mungkin di jalan, ini sekolah juga ikut bingung. Alangkah lebih baiknya sore hari kalian persiapkan barang-barang yang ingin dibawa untuk berangkat sekolah. Itu yang pertama di rumah. Yang kedua di loker atau laci. Di loker atau di laci. Kalau mungkin di sekolah juga ada loker atau laci yang untuk tempat meletakkan buku atau mungkin barang-barang yang lain yang dipergunakan untuk belajar. Mestinya sebelum kalian mengikuti pembelajaran juga kalian periksa. Kalau di rumah mungkin kalian punya meja khusus yang di situ juga ada lokernya atau lacinya yang untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan untuk belajar. Kemudian yang ketiga di kelas. Ini kalau sekarang di rumah Kalau tatap muka ada di kelas. Ketika kalian mau masuk ke ruang kelas, mestinya kalian juga harus perhatikan situasi kelas. Kemudian kalian sudah
mendapatkan tempat duduk, juga perlu kalian perhatikan tempat duduk tersebut di laci ada apanya, karena pernah terjadi ya, SMP Negeri Bonorowo itu sekarang baru berapa tahun. Tahun pertama Pak Wagio masuk di SMP Negeri 1 Bonorowo, lingkungan belum terpagar, pagarnya masih menggunakan kawat berduri ya. Kalau setiap pagi kita harus kontrol karena di dalam ruangan bisa kemasukan hewan-hewan yang tidak kita inginkan. Tiba-tiba muncul ular ya. Bisa terjadi ular itu masuk di laci, kalian mau ambil buku, tiba-tiba yang kalian pegang malah ular. Lah, ini juga kalian perhatikan ya. Termasuk tugas-tugas atau buku-buku yang lain, jangan sampai ketika kalian sudah pulang kembali ke rumah tertinggal di sekolah. Karena kalau tertinggal di sekolah nanti dimanfaatkan oleh orang lain, kalian akhirnya tidak punya. Kemudian setelah tidak punya bingung, dan nanti ketika pengembalian buku juga kalian akan dituntut untuk mengembalikan buku tersebut. Sebabnya kenapa? Karena besok dipakai lagi oleh adik kelas kalian. Kemudian yang keempat, kembali ke rumah. Periksalah jadwal kalian setelah kembali ke rumah, yaitu untuk pembelajaran yang akan datang, kira-kira apa saja. Atau juga periksalah jadwal yang tadi kalian pelajari, karena mungkin ada tugas yang dibebankan atau yang diberikan pada kalian, sehingga tidak akan tertinggal masalah tugas tersebut. Seharusnya ketika kalian ada tugas tersebut, langsung saja dalam hari itu mungkin pulang sekolah ataukah mungkin nanti malam dikerjakan, biar ketika ada tagihan kalian tidak lupa. Soalnya kalau nanti walaupun ketemu seminggu sekali ya, kalau tugas itu kalian tidak kerjakan, nanti ada tugas yang lain menumpuk, kalian bingung. Akhirnya protes, masa setiap hari dikasih tugas dan tugas dan tugas. Padahal mungkin satu hari paling hanya dikasih tugas satu pelajaran atau dua pelajaran. Namun karena tidak dikerjakan, akhirnya menumpuk. Kalau sudah menumpuk, kalian malas mengerjakan, akhirnya tidak mengumpulkan, kemudian tidak mendapatkan nilai. Ya. Kemudian juga setelah kembali ke rumah, yaitu lihatlah jadwal untuk hari esok, kira-kira pelajaran apa yang dibutuhkan. Kemudian juga tugas-tugas yang dikerjakan jangan sampai tertinggal, karena dengan tertinggalnya tugas tersebut di sekolah kalian tidak akan nyaman. Yang lain merasa nyaman, kalian gelisah. Jangan-jangan nanti ada tagihan, saya disuruh begini, saya disuruh begini ya. Namun ketika kalian sudah persiapkan dari rumah, kalian bisa nyaman, bahkan mengikuti pelajaran dengan lancar, bisa hasilnya lebih bagus. Kemudian yang kelima, tadi di pertama ada di rumah. Ya, yang kelima di rumah lagi, ya, di rumah lagi. Sebelum tidur ya, kalian persiapkan apa-apa yang harus kalian persiapkan untuk besok pagi. Ya. Dari rumah berangkat sekolah, berada di sekolah, ya, kemudian kembali ke rumah sampai rumah lagi. Namun kalau tidak dipersiapkan dari mulai sore hari, biasanya lupa. Kalian datang ke sekolah, tidak membawa ini, tidak memakai ini, alasannya lupa, kemarin dicuci, sehingga tidak dimasukkan kembali. Insya Allah kalau sore hari kalian sudah mempersiapkan diri dengan melihat jadwal, kemudian apa-apa yang kalian butuhkan sudah kalian persiapkan, kalian masukkan tas, pagi-pagi berangkat tidak ada masalah, sampai di sekolah juga nyaman, bisa mengikuti pelajaran dengan enak ya. Kemudian yang berikut yaitu rujukan ya. Apa itu rujukan ya? Membuat perpustakaan kecil ya. Misalnya dengan adanya
kamus ya, kemudian buku-buku penunjang atau buku-buku cerita yang lain, itu bisa sebagai rujukan. Ketika kalian mungkin mendapatkan soal ya, yang mungkin di buku paket tidak ada, mungkin bisa ada di buku rujukan, ataukah mungkin di kamus, baik mungkin kamus bahasa Inggris atau mungkin kamus bahasa Indonesia, juga bisa kamus bahasa Jawa, sehingga bisa untuk menerjemahkan. Walaupun kita orang Jawa, kadang-kadang bahasa Jawa sendiri tidak tahu. Pak Guru sendiri kadang-kadang juga nggak tahu bahasa Jawa itu yang mungkin bahasanya sudah menggunakan bahasa Kawi. Kalau kalian mendengarkan lagu-lagunya Mantos, itu bahasanya kan bahasa Kawi ya. Jadi mungkin nggak paham, akhirnya bisa membuka yaitu buku rujukan atau kamus atau buku penunjang yang lain. Kemudian juga papan tempel ya. Papan tempel bisa menggunakan karton, bisa menggunakan gabus ya, bisa menggunakan triplek untuk menempelkan hal-hal yang penting. Terutama adalah jadwal harian ya. Hari besok saya belajar apa, kalian tinggal melihat. Untuk hari berikutnya pelajaran apa saja kalian bisa melihat ya. Kemudian juga bisa menempelkan tugas yang harus dikerjakan. Kalian pulang dari sekolah ada tugas, atau habis PJJ ada tugas, kemudian tulis ada tugas matematika halaman sekian, tempelkan dulu karena belum sempat mengerjakan ya. Nanti ada luang waktu untuk belajar, pas belajar kalian ada tugas matematika halaman sekian, langsung bisa mengerjakan sehingga tidak lupa. Ataukah mungkin jenis-jenis yang lain yang bisa membuat kalian untuk motivasi ya, ditempelkan. Papan tempel ini seharusnya kalian tempelkan yang sering kalian lihat ya. Jangan jauh dari lingkungan kalian ya. Mungkin di kamar kalian, pada kamar tidur nggak apa-apa ya. Ya, biasanya kamar tidur bisa langsung untuk kamar belajar ya, tapi ada meja belajarnya. Jangan kemudian kalian belajar sambil tiduran ya. Kalau belajar sambil tiduran itu hanya sebentar, kalian langsung bisa ngantuk, terobati dengan buku ya. Buku itu katanya pil tidur, obat tidur ya. Dengan memegang buku, membaca, langsung kalian tidur ya. Iya. Jadi silakan kalian buat papan tempel untuk menempelkan hal-hal yang kira-kira penting yang bisa membuat kalian untuk motivasi. Kemudian juga ada pendapat lain ya, yang serupa tentang remaja berprestasi ya. Ini dari pakar Jin Sae-Skam ya, itu mengeluarkan bermacam-macam pendapat. Yang pertama adalah mencatat. Mungkin di era modern seperti sekarang ya, banyak orang yang mengatakan hal mencatat nggak begitu penting ya. Padahal itu sangat penting sekali, karena memori kita ya, memori kita. Tahu memori ya? Ya, di HP kalian juga ada memori. Di HP Pak Guru memorinya kecil. Ketika mendapatkan aplikasi yang besar sudah tidak bisa menerima dan tidak bisa untuk membuka ya. Mungkin termasuk memori Pak Guru juga enggak sebesar memori kamu ya. Sehingga ketika mendapatkan hal-hal yang baru masih loading ya. Ya, nanti baru mengetahui beberapa saat. Tapi karena kalian termasuk remaja milenium ya, itu kalian mungkin memorinya berbeda. Sehingga ketika mendapatkan pembelajaran, walaupun nggak pernah mencatat, langsung masuk banyak sekali, kemudian di expose kembali atau dikeluarkan kembali, disajikan kembali, kalian mampu. Namun mencatat itu lebih penting, karena ketika
proses pembelajaran pada waktu dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, kalau tidak kita tulis kembali atau tidak kita catat, kita akan lupa. Nanti sampai di rumah sudah lupa. Jangankan di rumah, istirahat saja tadi pelajaran apa, mengenai apa, lupa. Nah ini catatan ini hanya sebagai pengingat bahwa tadi sudah belajar tentang ini. Dengan melihat catatan tadi, kalian akan lebih hafal, yang akhirnya masuk dalam memori kalian, bisa teringat bahkan sampai hafal ngelotok. Walaupun nanti beberapa saat, beberapa minggu, kalian masih hafal dengan hal itu. Karena yaitu tadi, pengingat catatan. Ya. Kalau kalian membaca buku saja, seandainya hanya dibaca saja, setelah selesai membaca, buku ditutup, ingat, lupa. Makanya catat hal-hal yang penting. Sehingga untuk mengungkap kembali itu lebih simpel, ya. Lebih sedikit daripada mengulang dengan membaca 10 halaman. Namun dengan kalian baca atau ditandai atau dicatat kembali, kalian tinggal mengulang, lebih simpel, sedikit. Ya. Kemudian yang kedua yaitu konsentrasi. Ya. Ini sebagian orang untuk melakukan konsentrasi susah sekali. Mungkin juga sebagian orang bisa cepat konsentrasi. Karena itu membutuhkan proses untuk konsentrasi. Walaupun mungkin dengan konsentrasi yang susah, ya, seandainya kita mencoba sedikit demi sedikit, ya, nanti kalian akan bisa, yaitu dengan cara mungkin menghindari hal-hal yang mau masuk, baik itu yang dari dalam diri kalian sendiri atau dari luar. Ada sebagian anak yang dengan cara mungkin harus menjauhi dari kerumunan atau orang-orang untuk berkonsentrasi, ya. Tapi sementara ada orang yang mungkin dengan situasi yang ramai pun bisa konsentrasi. Dan ini ada beberapa cara untuk konsentrasi menurut pendapat pakar tadi, ya, Jin tadi, ya. Yang pertama adalah berusahalah membuat ruang belajar sebagai tempat khusus untuk belajar. Ya. Ini jarang sekali, ya, terutama di desa, untuk membuat ruang belajar sendiri yang jauh dari mungkin gangguan orang lain. Kebanyakan rata-rata belajar walaupun di ruang khusus, di kamar tidur, itu juga belum tersedia fasilitas tentang meja dan kursi yang ada. Sehingga ketika kalian belajar, kalian mungkin di lantai, ya, dengan bahasa Jawa ini tengkurep, ya. Itu seperti itu. Itu membuat kalian lebih cepat capek, ya, lebih cepat capek. Ada juga sebagian yang belajar di ruang tamu. Di situ juga sebagai ruang tamu, sebagai ruang keluarga, ya, dengan menonton televisi, kalian belajar di situ. Sehingga banyak gangguan yang masuk, tidak bisa konsentrasi. Maka dari itu kalian seharusnya bisa membuat kamar tersendiri. Walaupun mungkin, ya, di kamar kalian sudah terbuat atau tersekat kamar sendiri, tempat tidurnya belum ada, menggunakan kasur busa, ya nggak masalah, ya. Yang penting kalian bisa memanfaatkan fasilitas itu untuk belajar dengan baik sehingga bisa konsentrasi. Seandainya masih ada gangguan dari luar, mungkin lewat pintu atau mungkin lewat angin-angin itu, ya, kalian bisa menghindari dengan cara yaitu tadi, mencoba dulu membuang jauh-jauh gangguan-gangguan yang dari luar, juga gangguan yang dari dalam, baru kalian memasuki untuk belajar. Kalau suasana masih kacau, nggak perlu belajar dulu lah.
Soalnya tidak ada manfaatnya, bahkan sama sekali tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, mulailah dengan cara belajar yang pendek saja. Maksudnya di sini yaitu belajar dengan menggunakan waktu yang pendek atau yang singkat. Katanya Bapak Ibu guru, belajar harus menggunakan waktu yang panjang-panjang. Tidak perlu lah, ya. Kalian cukup menggunakan waktu yang pertama mungkin 10 menit saja, ya. 10 menit. Mungkin apa yang kalian buka, judulnya kalian buka, kemudian terdiri dari beberapa tema kalian lihat, ada yang penting menarik kalian lihat, ya. Itu dengan sedikit waktu kemudian kalian hanya membuka-buka, justru malah sudah bisa masuk dalam memori kalian, pikiran kalian, ya, bisa disimpan. Tapi dengan belajar yang waktu yang pendek tersebut kalian bisa memanfaatkan dengan baik, ya, kemudian kalian akhirnya timbul motivasi, perasaan, saya ingin menggunakan waktu lebih lama lagi. Silakan kalian dengan cara sendiri kemudian menambah waktu. Daripada nanti 1 jam bosan, saya nambah dulu lah sekarang 20 menit. 20 menit sukses, ya. Kalian bisa menambah lagi setengah jam masih kurang, 1 jam masih kurang. Ya silakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Tapi seandainya kalian belajarnya hanya tiba-tiba, besok mau ulangan, besok mau tes, ya. Padahal setiap tes 1 hari ada 2 mata pelajaran. Bukunya setumpuk tebal. Kalian belum belajar saja sudah merasa bosan dengan melihat buku yang tebal. Bosan. Bukunya tebal, saya mulai dari mana? Ya? Iya. Namun dengan rutinitas waktu yang pendek tadi, walaupun hanya 10 menit, 15 menit, 20 menit, kalian rutin belajar, ya, akhirnya bisa masuk memori. Kalau sudah bisa masuk memori di pikiran kalian, itu tidak akan hilang lagi, ya. Kecuali mungkin karena sudah lama sekali lupa, wajar. Namun dengan membuka sebentar saja, oh ya, dulu saya sudah bisa masalah ini, ya. Akhirnya bisa untuk menyampaikan kembali. Kemudian yang berikutnya yaitu buatlah target kecil, ya. Besok saya ada tugas, ya, apalagi PJJ tugasnya, ya, sudah disampaikan lewat online. Saya punya HP, saya kerjakan bisa dengan membuka buku, bisa mencari di Google. Pokoknya saya harus nilainya 100. Ya. Tapi tugas dari Bapak Ibu guru yang melalui PJJ tadi sudah disampaikan ke kalian, fasilitas ada buku, HP-nya ada, Google siap menjawab, nilainya masih itu saja. Sampai 3 kali, 4 kali mengirim tugas yang sama, ya memang sebagian anak meningkat, ya. Dari mungkin betulnya hanya 50 menjadi 60 menjadi 70. Seharusnya ketika kalian di awal sudah konsentrasi, ya, dengan membuka buku, dengan membuka Google, ya target dapat 100 tercapai, ya. Iya. Minimal kalian belajar harus punya target. Berikutnya yaitu sebagian kita memiliki tipe burung, sebagai contoh ya burung, ya. Iya. Sebagai contoh burung pipit dengan burung hantu, ya. Kita harus punya tipe. Kalau kita itu bisa belajar siang hari, kita belajar malam hari. Makanya tadi saya katakan yaitu tipe burung pipit dan burung hantu. Kalau burung hantu siang hari bingung. Iya, bingung. Saya mau kemana, terbang kemana, mau mencari makanan apa, bingung. Iya. Tapi kalau burung pipit siang hari bisa terbang kemana-mana, ulat yang di balik daun saja, yang tergulung dengan daun, bisa dicari, akhirnya ketemu. Itu belajar burung pipit, yaitu siang hari. Tapi kalau burung hantu, nggak bisa. Sebaliknya, ya nggak? Iya, sebaliknya. Ketika malam hari, burung hantu mencari mangsa gampang sekali. Kamu tidak bisa melihat, tapi burung hantu bisa melihat. Di sana ada
ada tikus berjalan langsung sambar, kena. Itu burung hantu, ya. Tapi burung pipit nggak bisa malam-malam mencari makan, ya. Malam-malam sudah tidur di balik dedaunan, sudah diam saja. Nah, ini. Jadi silakan kalau kalian yang senangnya belajar siang hari, manfaatkan kalian belajar di siang hari. Di sela-sela kalian tidak ada tugas di rumah, pekerjaan di rumah oleh orang tua, manfaatkan kalian untuk belajar karena sukanya belajar siang hari. Kalau yang sukanya belajar malam hari, silakan kalian gunakan waktu untuk belajar malam hari. Iya. Kalian apakah ingin jadi burung pipit atau jadi burung hantu? Kemudian berikutnya yaitu tetaplah aktif buat catatan, ya. Tetaplah aktif buat catatan atau tanda-tanda tertentu, ya. Tadi di depan sudah saya ungkapkan, ketika kalian membaca buku, membaca materi, walaupun baru 1 halaman, di situ ada hal yang penting. Kalau kalian tidak sempat untuk mencatat, ambillah mungkin pulpen untuk menggaris bawah. Kalau itu milik sekolah, tidak bisa ya digaris bawah, kemudian di stabilo, ya. Itu kalau milik pribadi ya, itu di garis bawah, kemudian di stabilo, sehingga ketika kalian belajar kembali lebih mudah. Kalau buku-buku dari perpustakaan ya mestinya kalian harus menggunakan buku catatan. Kalian buka halaman pertama, oh ada yang penting ya, dari alinea ini ada yang penting, kemudian alinea ini juga ada yang penting, kita catat. Tadi depan juga sudah saya sampaikan, nggak mungkinlah memori kita akan mengingat hal-hal yang banyak kalau tidak dicatat, ya, nanti untuk mengingat-ingat kembali. Maka dari itu tadi dengan poin tadi yaitu tetap aktif membuat catatan atau membuat tanda khusus sehingga ketika kalian belajar itu lebih mudah. Bukan punya tujuan dengan tanda khusus ketika nanti saya nyontek, ngepek lebih gampang, tangan masukkan halaman sekian, buka, sudah ada stabilonya, itu kelihatan. Bukan itu ya, itu untuk mempermudah kalian belajar. Jangan sampai membuka kembali dari 10 halaman, harus kalian buka 10 halaman. 10 halaman bisa kalian catat, kalian ringkas, mungkin 1 halaman atau 2 halaman, sehingga untuk belajar tidak perlu membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan yang terakhir, jika kita mulai lelah, ya kita istirahat tentunya ya. Iya. Jangankan kita, otak kita ya, mesin saja juga demikian, ketika sudah lelah harus berhenti dulu agar dingin. Namun jangan kemudian ketika kalian belajar di kelas baru beberapa saat sudah, Pak lah sudah bosan istirahat, 1 jam pelajaran saja belum selesai. Termasuk ketika kalian berada di rumah, ya juga tadi bisa mengatur waktu ya. Kalau sudah merasa lelah ya istirahat dulu. Mungkin dengan duduk santai, ataukah dengan peregangan juga boleh, atau memang kalau benar-benar lelah ya udah kalian istirahat dulu dengan berkumpul dengan keluarga ya, melihat televisi ya. Karena masih membutuhkan belajar lagi, kalau sudah fresh, sudah segar, ya udah kita kembali ke tempat belajar lagi untuk belajar lagi. Seandainya belajar yang kedua kalian tidak bisa memakai waktu yang lama ya secukupnya saja sampai kalian selesai. Mungkin itu dulu yang baru bisa disampaikan tentang remaja berprestasi, yaitu sukses dengan belajar baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke, untuk pembelajaran kali ini kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.